Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang gerhana bulan, gerhana matahari, dan sistem penanggalannya. Sudah siap? Oke. Sebelum kita belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, kita akan belajar dulu apa itu umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan inti yang sangat gelap. Umbra adalah bayangan inti yang sangat gelap. Artinya, umbra itu biasanya daerah yang paling gelap atau ditandai dengan warnanya hitam. Sedangkan penumbra itu adalah bayangan kabur atau semu. Biasanya daerah yang agak terang dibandingkan dengan daerah umbra tadi, atau biasanya berwarna abu-abu. Oke, kalau kalian lihat di sini, bagian yang gelap ini disebut dengan daerah umbra, sedangkan bagian yang agak terang ini disebut dengan penumbra. Oke, lanjut kita belajar tentang gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Masih ingat ya, gerakan bulan itu ada 3. Yang pertama adalah rotasi bulan, revolusi bulan, dan gerak bersama bumi mengelilingi matahari. Salah satu dampak gerakan bulan, yaitu revolusi bulan, itu adalah mengakibatkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, kita akan belajar tentang gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis. Ulangi, gerhana bulan terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis. Kalau kalian mengingatnya, gerhana bulan buminya yang di tengah. Nah, gerhana bulan itu ada apa saja? Kalau kalian lihat di sini, bulannya cuma 1 ya, tapi kok ini banyak Bu? Karena kan gerakan bulan itu tadi kan ada bermacam-macam ya. Ada gerak bulan mengelilingi bumi, gerak bulan bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, akibatnya yang pertama yaitu kalau ada bulan masuk dalam daerah penumbra ini disebut dengan gerhana bulan penumbra. Sedangkan bulan yang sebagian masuk di daerah penumbra dan sebagian masuk di daerah umbra disebut dengan gerhana bulan sebagian atau gerhana parsial. Sedangkan bulan yang masuk di daerah umbra atau yang paling gelap ini disebut dengan gerhana total. Begitupun seterusnya ini disebut dengan gerhana bulan sebagian, yang ini gerhana bulan penumbra. Dan ini terus apa? Nah, kalau ini disebut dengan gerhana bulan purnama. Kenapa? Karena jika dilihat dari bumi, itu gerhana bulan purnama itu akan terlihat seperti bulat penuh gitu. Selanjutnya, gerhana bulan mengakibatkan yang pertama naiknya permukaan air laut. Nah, naiknya permukaan air laut ini diakibatkan oleh gravitasi bulan. Dan biasanya belahan bumi yang menghadap atau terjadi gerhana bulan itu akan terjadi pasang naik. Sedangkan belahan bumi yang lain yang tidak menghadap gerhana bulan akan mengakibatkan kapal itu sulit berlabuh di dermaga. Yang kedua, gerhana bulan mengakibatkan penurunan suhu udara, jadi udaranya lebih dingin gitu. Perlu kalian ketahui juga manfaat pasang surut air laut. Yang pertama adalah menggerakkan perahu nelayan, kemudian sebagai sumber tenaga listrik untuk pembuatan garam dan juga untuk olahraga air. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerhana matahari. Untuk gerhana matahari, yaitu terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Ulangi, gerhana matahari terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Kalau kalian amati di sini, matahari, bulan, dan bumi. Bagian yang masuk dalam umbra ini disebut dengan gerhana matahari total.
Gerhana matahari total itu terjadi daerah umbra yang biasanya juga selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Kemudian ini gambar dari gerhana matahari ya, gerhana matahari total. Kemudian bagiannya ini disebut dengan gerhana matahari sebagian atau gerhana yang masuk di bayangan kabur atau penumbra. Ini disebut kan karena ini gerhana bulannya itu masuk di daerah penumbra, itu disebut dengan gerhana matahari sebagian. Sedangkan untuk matahari, gerhana matahari cincin itu terjadi pada daerah penumbra, tapi posisi bulan itu berada pada titik terjauh dari matahari. Selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Jika dilihat dari waktunya, gerhana bulan itu malam hari, gerhana matahari itu bisa pagi, siang, atau sore hari. Untuk posisi bumi, kalau gerhana bulan buminya di tengah, kalau gerhana matahari bisa di samping setelah letaknya bulan. Lama terjadinya kalau gerhana bulan itu sekitar kurang lebih 1 jam, kalau gerhana matahari hanya beberapa menit saja. Untuk jenis gerhana, kalau gerhana bulan itu ada gerhana bulan penumbra, sebagian, dan total. Sedangkan gerhana matahari itu ada gerhana matahari cincin dan gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total. Untuk penampakannya, sama-sama tampak merah, tapi kalau gerhana bulan itu tampak merah karena atmosfer bumi, kalau gerhana matahari tampak merah karena semburan gas juga dari matahari. Selanjutnya kita akan mengenal sistem penanggalan. Untuk sistem penanggalan itu dasarnya adalah revolusi bumi. Masih ingat revolusi bumi, gerak bumi mengelilingi matahari dan revolusi bulan. Nah, dua hal inilah yang digunakan untuk sistem penanggalan. Yang pertama, ada tahun Masehi atau dikenal dengan tahun Syamsiah atau juga dikenal dengan tahun matahari. Dasarnya adalah revolusi bumi. Nah, waktu revolusi bumi itu kan 365/4 hari. Nah, 1/4 harinya ini jika selama 4 tahun menjadi 1 hari. Penambahan 1 hari ini biasanya dimasukkan di bulan Februari. Itulah mengapa di bulan Februari itu biasanya berumur 28-29 hari karena ini tadi penambahan dari 1/4 hari selama 4 tahun. Juga bisa dikenal juga dengan tahun Kabisat atau tahun yang habis dibagi 4. Nah, tahun Masehi ini ditemukan oleh Julius Caesar dari kerajaan Romawi. Dan nama-nama bulan di tahun Masehi atau tahun Syamsiah itu dikenal dengan bulan Januari, Februari, sampai juga Desember. Kemudian yang kedua adalah tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah disebut juga dengan tahun Komariah atau tahun bulan karena dasarnya adalah revolusi bulan. Gerak bulan berputar mengelilingi bumi yaitu 29,5 hari. Setengahnya ini jika dikali 2, jadi dalam 2 tahun itu menjadi 1 hari dimasukkan dalam bulan Zulhijjah. Itulah mengapa di bulan Zulhijjah itu berumur 29-30 hari. Ditemukan oleh Umar bin Khattab dan nama-nama bulannya itu mulai dari bulan Muharram, Safar, Syawal, Dzulqa'dah sampai dengan Zulhijjah. Sudah paham nggih? Kalau belum paham, boleh kalian buka lagi Bupena jilid 6D. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan Bupena halaman 81. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.